Jujur, saya di sana juga gugup ya. Dari banyak kontestan lain, saya bolak-balik ke kamar mandi itu karena sebanyak kurang lebih 7 kali saya bolak-balik kamar mandi. Karena saya di situ menenangkan diri saya di kamar mandi. Ya, setelah itu ya saya sambil berpikir lah. Yang penting tuh jangan isinya dua hal itu digabung jadi satu. Waktunya belajar, ya belajar aja dulu. Kalau misalkan waktunya untuk latihan lomba, fokus ke latihan lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat teman Kebumen, selamat sore dan jumpa lagi di studio podcast Main TV. Bersama saya Nurhalimah Mutmainah dan rekan saya Tarawih Ramasari. Dan di kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat hebat dan keren. Dan kabarnya kemarin ini mendapatkan penghargaan juri storytelling loh guys. Jadi narasumber kita adalah Oke, perkenalkan saya Akbar Nugra Pratama. Di sini saya duduk di kelas 12 IPS 1. Terima kasih sebelumnya kepada tim jurnalistik telah mengundang saya dalam podcast kali ini. Saya sangat bersemangat sekali sebenarnya. selamat sore Kak Akbar. Sore juga. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah masih diberi kesehatan sama Allah. Jadi kabarnya kan Kak Akbar waktu itu mendapatkan juara 2 storytelling nih. Yap. Nah, boleh tidak sih kami tahu bagaimana proses persiapan kakak untuk lomba ini? Apakah ada tantangan tertentu yang kakak hadapi? Oke, sebelumnya tuh sebelum saya ikut lomba storytelling ini, saya tuh sudah mengikuti lomba kompetisi sains merasakan. Nah, jadi awal tuh sebenarnya saya tolak, justru malah menawarkan ke orang lain kan. Nah, ternyata setelah diketahui waktu perlombaan itu ternyata masih agak lama nih. Dan kebetulan juga saya juga sudah menyelesaikan KSM, tapi qadarullah belum dapat saat itu. Nah, yaudah, karena istilahnya kan di KSM saya tuh gagal, saya nggak mau dong kayak berdiam diri lagi, ingin terus berproses gitu. Jadinya saya tekuni tuh buat ikut lomba storytelling. Nah, dalam penentuan temanya sendiri sebenarnya tuh agak sulit ya, karena beberapa kriteria penilaian kan salah satunya face changing ya. Jadi saya tuh harus cari bener-bener tokoh yang sekiranya sesuai sama diri saya. Ya kalaupun nggak sesuai nggak apa-apa. Yang penting suaranya tuh bisa masuk gitu kan. Itu yang paling susahnya di situ. Dan sebelumnya sendiri untuk tips-tipsnya paling ya itu untuk langkah awal saya dulu kan juga pernah ikut tuh kelas 10 lomba storytelling. Nah jadi saya setidaknya kan masih ada bekal pengalaman kan. Jadi saya cari tuh research terkait gimana sih kontestan dulu tuh lombanya bagaimana. Yang mana saat itu kan saya belum tahu apa-apa ya. Ya udah saya cari dan tonton videonya. Saya ambil beberapa poin-poin di situ. Susahnya tuh cari tema isi itu agak sulit. Jadi butuh bimbingan dari pembina. Bagaimana cara kakak mengatasi rasa gugup saat tampil di depan banyak orang? Saat menghadapi rasa gugup ya, jujur saya di sana juga gugup ya. Bahkan ya dari banyak kontestan lain, saya bolak-balik ke kamar mandi itu karena rasa gugup itu banyak banget. Biasa biasanya sebanyak kurang lebih 7 kali saya bolak-balik kamar mandi. Karena itu udah saya kan berharapnya sebelum lomba pengen nih dapat nomor awal, jadi kan adem makanya gitu. Dan qadarullah ternyata dapat nomor 2 dari terakhir. Otomatis saya melihat kontestan lain dong dari awal sampai akhir, wah luar biasa banget, hebat. Saya di situ menenangkan diri saya di kamar mandi. Ya setelah itu ya saya sambil berpikir lah untuk urusan menghadapi saat tampilnya tuh tipsnya kan dari guru itu, dari pembina mengatakan pokoknya udah apa yang ada di pikiran kamu sampaikan aja. Kalau misalkan salah, yaudah improve di saat itu juga. Gitu. Nah, bagaimana kakak membagi waktu antara persiapan lomba, belajar, dan kegiatan lainnya Kak? Yang penting tuh jangan isinya dua hal itu digabung jadi satu. Jadi kalau waktunya belajar, ya belajar aja dulu. Kalau misalkan waktunya untuk latihan lomba, ya fokus ke latihan lomba. Nah, sebelumnya misalkan di hari minggunya itu saya buat planning gitu loh. Dan buat rancangan kira-kira di mapel ini nantinya bakal gimana. Saya juga tanya-tanya terkait plan dari guru tersebut mau masuk kelas saya tuh atau mengajarnya tuh mau apa gitu. Jadi saya tuh sebelumnya buat planning gitu, rencana, dan saya jalankan itu. Dan itu tadi jangan
dicampurkan dalam satu waktu antara waktu belajar sama waktu belajar itu waktu latihan lomba. Apakah ada teknik khusus yang kakak gunakan untuk menghafal dan menyampaikan cerita dengan baik? Kalau dibilang menghafal ya, tapi jangan terlalu menghafal deh. It's okay kita hafal dulu nggak apa-apa. Tapi yang paling penting kan kita tahu isi dari ceritanya sendiri kan. Apalagi bahasa Inggris. Jadi metodenya ya tadi saya ya translate dulu nih, terjemahkan satu persatu, baru saya hafalkan per kosakata gitu. Nah setelah udah itu saya coba latihan pertama di depan cermin kayak biasa lah ya. Nah saya juga kemarin dapat tips dari salah satu guru. Biar suara kita lebih hemat, kita rekam suara kita dan nanti setelah kita dengarkan kita bisa improve. Ini kurangnya di mana, kurang penekanan apa, intonasi yang bagus itu seperti apa. Nah kalau udah kita kan tadi kan latihan di kaca, saya ya latihan di depan kaca. Nah setelah itu baru praktiknya ke teman ataupun ke pembina. Dan dari beberapa pengalaman saya yaitu malunya tuh justru bukan sama temennya, sama pembinanya. Itu saya sebenarnya lebih malu ketika kita praktek ke pembina. Dan saya di situ ya mau nggak mau harus melawan itu dong. Kan istilahnya biar bisa lebih meningkatkan diri terkait dalam penyampaian. Dan dari pembina itu pun kita justru bisa loh mendapatkan saran atau kritik dari pembina kan. Nah gitu. Siapa sih yang menjadi inspirasi atau motivasi utama kakak dalam mencapai prestasi ini? Apakah ada guru atau tokoh yang sangat membantu kakak? Kalau bicara soal inspirasi, jujur saat itu belum ada ya. Yang saya punya saat itu hanyalah sebuah motivasi. Jadi teman saya itu kan saat KSM lolos tuh tingkat kabupaten kan. Nah itu justru jadi pemacu semangat saya. Saya nggak boleh nih terus diam gini. Teman saya aja bisa loh melakukan hal seperti ini. Saya pokoknya cari kesempatan biar bisa dapat di bidang saya itu sendiri. Nah, alhamdulillah tuh dikasih jalan lomba storytelling. Udah saya coba. Dan motivasi kedua tentunya yaitu orang tua dan juga keluarga di rumah. Saya ingin mengangkat derajat dan martabat dari kedua orang tua saya sendiri. Apakah kakak pernah merasa ingin menyerah? Bagaimana cara mengatasi perasaan itu? Menyerah ya. Kalau dibilang menyerah, enggak sih, enggak sampai ngerasa pengen menyerah gitu loh. Ya itu, saya nggak pernah menyerah, pokoknya terus berproses aja. Karena yang perlu diketahui dalam setiap proses kita bakal tahu kemungkinan kita tuh bakal menang ataupun kalah. Kalau menang itu bonus, kalau kalah ya udah next time kita coba lagi atau ya coba hal baru gitu. Nah, yang terpenting itu kita tanamkan dalam diri kita. Ya pokoknya apapun yang Allah takdirkan buat kamu, ya itu terbaik buat kamu gitu. Entah itu sepahit apapun kenyataannya. Jadi selalu senantiasa berhusnuzon gitu. Apa ada rekomendasi buku atau film yang bisa bikin kita semua lebih jago storytelling? Kalau film jujur saya kalau misalkan nonton film tuh kurang suka ya, karena lebih suka baca buku. Tapi kebetulan saya belum pernah baca buku dalam versi bahasa Inggris ya. Saya lebih suka kayak dalam mempelajari bahasa Inggris tuh ya menonton video pembelajaran secara langsung, menonton video pembelajaran di YouTube seperti itu, atau enggak ya melatih cara berbicara kita dengan bernyanyi sih. Gitu. Apa pesan yang ingin kakak sampaikan kepada teman-teman agar kita bisa termotivasi untuk mencapai prestasi storytelling? Kalau pesan, jadi ya sebagaimana manusia ya pasti kan pernah mengalami kegagalan, dan itu tergantung cara kita menghadapi kegagalan itu bagaimana. Jadi yang terpenting kan tadi saya bilang kan proses ya. Sebagai manusia yang hidup itu teruslah berproses, karena yang tahu takdir kita kan Allah, dan manusia tuh kodratnya memang untuk berusaha. Jangan kepikiran lah terkait hasilnya itu mau bagaimana, entah menang ataupun kalah, yaudah jalanin aja. Dan memang untuk menerima rasa sakit dari kegagalan itu nggak mudah ya. Dan itu ujian yang ingin Allah berikan ke kamu. Kalau misalkan gagal, yaitu ujiannya kamu bagaimana sih agar kita bisa menghadapi rasa ini. Dan itu bisa menjadi kayak pacuan, dan itu pengalaman juga buat diri kamu. Pokoknya ya terus semangat aja sih, karena takdir kan Allah yang tahu ya.
Gimana? Nah guys, untuk bisa seperti Kak Akbar ini, kita harus bisa berlatih dan pantang menyerah. Jangan takut mencoba hal baru dan belajar dari setiap tantangan. Selalu kelola waktu dengan baik, fokus pada tujuan, dan percaya pada diri sendiri. Itu dia obrolan seru kita bersama Kak Akbar, seseorang siswa berprestasi yang gak hanya hebat di bidang akademik, tapi juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan lainnya. Terima kasih Kak Akbar Ya, sama-sama. yang sudah berbagi pengalaman serta tips and triknya. Semoga apa yang dibahas hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk berusaha dan mencapai tujuan yang lebih baik. Jangan lupa tetap stay tune di podcast Mind TV berikutnya.